Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq SM. Saya mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, kelas C angkatan 2021. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang meliputi: 1. Pengertian filsafat. 2. Pancasila sebagai sifat filsafat. 3. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kemudian landasan ontologis, epistemologi, dan aksiologis Pancasila. Dan yang kelima adalah esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang terakhir adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi pengertian filsafat itu secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu pilin yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi arti filsafat secara etimologis yaitu cinta dan kebijaksanaan. Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. 1. Informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang kebiasaan diterima secara tidak kritis. Yang kedua, formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, analitis linguistik, di mana filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Ahli-ahli filsafat diantaranya Plato, Socrates, dan siapa lagi? Aristoteles lah. 2. Pancasila sebagai sifat filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalami dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan ini dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sistemnya bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar, dan bersifat spekulatif. Selanjutnya, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, atau genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. A. Genetivus objektivus. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di daerah barat, di barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat. Filsafat Aristoteles sebagaimana terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Drijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. B. Genetivus subjektivus. Nilai-nilai Pancasila itu dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang keempat adalah landasan ontologis, epistemologi, dan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila mempunyai arti yaitu sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. B. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia.
kemudian disistensiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis yaitu: 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan sila kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Yang kelima adalah esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa bangsa Indonesia, bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah monopluralis, terdiri dari tiga, yaitu monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta dan tanah air. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil oleh lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Maksudnya bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat yang minoritas. Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Yang keenam, urgensi Pancasila. Yang terakhir, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun secara spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pikiran yang berakar dan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life, sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sekian penjelasan saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.